isu tentang people-centered development itu di tahun 80-an akhir saja sudah ingin kita membangun bahwa kita melakukan pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dijadikan pusat dari pembangunan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang mesti kita respon, kita fasilitasi, kita mediasi, kita support. Tapi nyatanya sampai hari ini sudah sekitar 30 tahun lebih kita bicara tentang people-centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia, itu tidak pernah kita rasakan. Masyarakat, publik itu hanya dijadikan objek. Jadi kalau masyarakat ribut, kalau masyarakat menuntut, dianggap mereka ini seperti melakukan perlawanan. Padahal itu hak mereka, hak publik mendapatkan pelayanan. Karena itulah esensi dari fungsinya negara, karena negara sudah memungut pajak dari masyarakat. Pemerintah pusat harusnya punya instrumen untuk itu, untuk dapat menilai bagaimana apakah pemerintah daerah selama ini dalam melakukan satu periode kepemimpinannya dapat melaksanakan visi misinya. Itu harusnya dapat dong. Pemerintah pusat punya dokumen visi misinya mana, terlaksana atau tidak, apa kendalanya. Kalau memang visi misi itu hanya tertulis, hanya sebagai dokumen tapi tidak dilaksanakan, harusnya pemerintah pusat bisa sebagai orang tuanya kepala daerah untuk memberi hukuman. Karena kamu selama ini berjanji di depan publik dan berjanji kepada masyarakat, ternyata tidak kamu laksanakan, kecuali memang janji itu tidak bisa dilaksanakan karena hal tertentu, bolehlah. Nah, jadi maksud saya, kalau memang dari daerah yang tidak, instrumen-instrumen itu tidak bisa terlaksana, maka dari pusat yang harusnya ada instrumen untuk melakukan itu. Pemirsa Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Senang sekali Teresima kembali menyapa dalam program dialog spesial. Dalam dialog ini kita akan bahas tentang inovasi pemerintah daerah dalam membangun visi membangun daerah di masa depan. Mengingat hari ini pemerintah daerah tidak hanya berbicara dalam skrup Indonesia saja, tapi kalau kita bicara soal pemimpin yang ada di daerah-daerah di luar negeri, tentu mereka juga punya banyak inovasi, di mana dalam memajukan daerahnya tentu tidak hanya bersandar pada strategi dasar saja, pada sesuatu yang biasa saja, tapi inovasi harus terus dilakukan. Nah, inovasi yang sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah di luar negeri, apakah ini juga mampu atau telah diadopsi, atau bagaimana sejauh ini inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam memajukan daerahnya tentunya. Nah, saya akan langsung berbincang dengan Pak Yanto. Pak Yanto, menurut Pak Yanto melihat bagaimana hari ini pola pembangunan di daerah di Indonesia tentunya, apakah sejauh ini pola yang sudah dibangun, pola yang sudah dilakukan ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain, walaupun secara tidak pasti mereka tidak melakukan copy paste, tapi kemudian ini seperti mendapatkan juklak dan juknis yang sama. Pola-polanya hampir sama dalam membangun daerah, walaupun mungkin ada beberapa corak-corak yang berbeda. Saya tidak menganggap bahwa semuanya memiliki standar atau level yang sama, walaupun tidak banyak juga yang memiliki level yang terlalu tinggi atau terlalu baik untuk ditiru. Sejauh ini bagaimana perspektif Pak Yanto sendiri melihat pola pembangunan kepala daerah? Jadi kepala daerah kita itu hampir sama juga dengan pemerintahan di pusat. Jadi saya membaca data itu dari tahun sekitar 2013 sampai 2017 dan trennya sampai sekarang di 2023 itu hampir mirip. Di mana yang benar-benar dianggap performance, ya dianggap performance itu hanya baru berkisaran sekitar 20% sampai 25%. Kemudian yang dianggap biasa-biasa dan sedang-sedang saja itu sekitar 50% dan selebihnya jadi sekitar 25% lain sisanya itu dianggap underperform. Nah, mereka pakai istilah hijau, kuning dan merah begitu. Tapi ketika saya lihat trennya dari 2013 sampai 2017 itu ternyata polanya mirip gitu. Jadi kalau ada naik sedikit, yang di sini berkurang sedikit, kemudian balik lagi gitu. Artinya itu konsisten. Jadi tren ke kinerja daerah, di kinerja pemerintahan kita, baik dari pusat maupun daerah, itu hampir sama, bahwa hanya sekitar 25% di Indonesia yang dianggap perform. Tapi bagi saya itu sudah semacam penghalusan ya. Saya nggak tahu parameternya, tidak saya periksa lebih detail. Tapi bagi saya yang dianggap sudah perform saja seharusnya bisa lebih ditingkatkan. Nah, bagi saya yang lebih menarik adalah saya mencurigai yang
di kategori label kuning itu yang biasa-biasa saja itu, yang 50%-an ini. Saya lebih melihat bahwa yang 50% ini sebenarnya cenderung lebih vulnerable ya, lebih bisa berakibat mereka mudah drop untuk menjadi underperform begitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang ya pemerintahan daerah kita masih penuh banyak tantangan. Baik, kalau kita bicara tadi ada 25%, kemudian 25% yang cukup baik, kemudian 50% hanya on the track, dan kemudian 25%-nya lagi ternyata underperform, di mana itu jauh dari kata jauh dari standar yang dimaksimalkan, standar yang diharapkan oleh publik. Melihat yang 25% yang dianggap cukup baik, sebetulnya apa sih standarisasi dari pemerintah daerah itu sendiri bahwa kita bisa kita simpulkan bahwa si kepala daerah ini mampu melakukan inovasi yang lebih baik, tidak hanya sekedar on the track. Jadi ukuran yang hijau, kuning, merah itu ukurannya dari bagaimana mereka memberikan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini ada indikator-indikatornya. Misalnya memberikan pelayanan gratis, memberikan pelayanan yang sederhana, memberikan pelayanan kepada orang yang disabel gitu, yang disabilitas, itu macam-macam. Tapi bagi saya kita sudah sangat terlambat gitu, Risma, karena bukan sangat terlambat, maksudnya sangat lambat perbaikan-perbaikan di pemerintah daerah. Kenapa? Isu-isu ini sebenarnya sudah dibicarakan di sejak zaman kita reformasi. Sejak tahun 96, 97 pemerintahan daerah situ sudah membahas hal-hal meningkatkan pelayanan publik, pelayanan prima. Itu yang namanya tren bicara tentang pelayanan prima. Di tahun 2000 sampai 2004 2003 itu gegap gempita. Banyak sekali pelatihan-pelatihan itu membicarakan bagaimana memberikan pelayanan prima. Kenapa itu diberikan di tahun 2000-an itu? Karena mereka sudah tersuntik dengan pemikiran Osborne itu, bahwa birokrasi yang klasik, yang cenderung lebih seperti amtenar, yang kaku gitu, harus lebih digenjot agar mereka lebih memiliki semangat entrepreneurship, semangat pelayanan. Tapi nyatanya sejak tahun 2000, kalau kita mau patok 2000 sampai hari ini, sampai tahun 2023 praktis sudah hampir 25 tahun, 23, 25 tahun, kita tidak banyak berubah di situ. Indikator-indikator memang sudah kita berikan, key performance itu, indikator performance itu juga sudah ada, akuntabilitas juga sudah ada, dan disitulah kita sudah mulai mengukur sehingga kita ada kategorisasi. Tapi sebenarnya itu tidak betul-betul mencerminkan bahwa inilah pemerintahan daerah yang modern itu seperti apa. Baik, jadi meski kita sudah memiliki angka di 25% tadi dari seluruh kapasitas kepala daerah hari ini di Indonesia, itu pun kita masih menganggap bahwa ini sebenarnya runningnya terlalu lambat. Karena sebenarnya jika didasarkan standarisasi tadi soal pelayanan publik, soal pembangunan mungkin di daerah, itu sudah dicanangkan jauh hari sebelum hari ini itu tercapai, seperti itu, Bang. Baik, saya ke Bang Andi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Yanto tadi, hanya ada 25% hari ini. Saya kurang tahu data validnya dari mana, tapi Bang Yanto tadi mengatakan bahwa hanya ada 25% kepala daerah yang hari ini dianggap punya inovasi lebih dalam membangun daerah dengan standarisasi tadi. Lalu menurut Bang Andi sendiri, dengan 25% kapasitas kepala daerah yang dianggap mampu memiliki inovasi lebih dibandingkan yang 50% yang hanya on the track, kemudian yang 25%-nya lagi yang ternyata low power dan juga low capacity. Nah, ini bagaimana Bang Andi melihat seperti ini? Mungkin diperjelas ya. Jadi saya pikir yang bisa dikatakan Bang Yanto tadi itu adalah kategori kuning, merah, dan hijau itu penilaian ombudsman. Ombudsman ya. Itu baru penilaian pelayanan publik. Pelayanan publik. Betul. Baru pelayanan publik saja. Yang punya kategori hijau baru 25%. Baru itu belum bicara pembangunan. Jadi bukan bicara kapabilitas, bukan ya. Baik. Baru pelayanan publik. Baik, standarisasi dari pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Iya. Jadi kalau saya berdasarkan data pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman tersebut sebetulnya bukanlah hal yang luar biasa sebetulnya. Contoh misalkan suatu pelayanan butuh ada ruang menyusui, suatu pelayanan butuh ada ruang, hanya sebatas itu saja sudah dapat nilai hijau. Bayangkan ya. Artinya padahal itu adalah standar, iya, sesuatu standar layanan publik yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Ya? Jadi standarnya bukan standar yang tinggi. Standar baku yang sederhana. Sederhana. Jadi standar sederhana saja masih 25% dalam pelayanan publik.
itu kita baru berbicara pelayanan publik. Memang pelayanan publik ini benar-benar digaungkan karena apa? Merasa pemerintah selama ini berlaku sebagai emtenar, ya, berlaku sebagai pemerintah yang menginginkan dilayani, beralih menjadi pemerintah yang harus melayani. Baik, berarti Bang Andi juga secara tidak langsung sepakat dengan Bang Yanto bahwa ya pemerintah kita hari ini jauh sangat tertinggal. Oh iya, sangat jauh. Itu diukuran pelayanan publik saja. Belum berbicara inovasi, belum bicara pembangunan. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Lalu melihat apa yang sudah terjadi hari ini dengan standar pelayanan publik yang sebenarnya ini di negara maju ini menjadi satu hal yang biasa terjadi atau biasa didapatkan dan menjadi hak bagi masyarakat, hari ini dianggap sesuatu yang diapresiasi begitu besar sehingga mendapatkan mendapatkan mark hijau gitu, sehingga dianggap sesuatu yang luar biasa. Lalu apakah pemerintah hari ini tidak bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dari apa yang sudah dilakukan hari ini? Bahkan ini kan kalau misalkan hanya ada 25% yang hari ini melakukan itu, apakah sesulit itu mendorong 75% atau 50% tadi yang sudah on the track untuk melakukan hal yang sama? Ya itu kembali daripada komitmen kepala daerah, bahwa sebetulnya kepala daerah sudah diberikan instrumen-instrumen untuk itu. Jadi pelayanan publik sudah ada yang menilai, pelayanan publik apa saja yang harus diberikan, standar-standar apa yang harus diberikan. Jadi memang pemerintah daerah, artinya kepala daerah, dengan sumber daya keuangan yang ada, bagaimana melakukan pelayanan publik dengan standar-standar yang sudah ada, standar yang tidak terlalu tinggi, standar normal, ya, baru bicara itu. Dan kita memang sangat membutuhkan sebetulnya kepala daerah yang selain punya komitmen juga punya inovasi. Kenapa harus kita akui? Kalau daerah-daerah sangat mengandalkan keuangan yang sudah ada saja, memang akan kerepotan. Tapi kalau kita hanya berkutat di persoalan komitmen, mungkin saya pikir mungkin semua kepala daerah mungkin merasa punya komitmen, merasa apa yang mereka lakukan terlepas bagaimana masyarakat menilai itu, mereka akan menganggap itu, melakukan itu kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat. Tapi komitmen ini kan standarisasinya ambigu nih Bang. Ya kan, kalau misalkan hari ini siapa kepala daerah yang akan kita temui, kita tanya apakah Anda berkomitmen kepada masyarakat untuk memberikan pengabdian terbaik, pasti dia akan menjawab iya. Tapi kemudian ketika kita benturkan lagi dengan kebijakan yang dia lakukan, ini kan menjadi sesuatu yang kontroversi. Nah oke, kita berprasangka baik semua kepala daerah punya komitmen besar dalam melakukan pelayanan publik dan pembangunan. Nah, hal itu bisa diukur dengan kemampuan kepala daerah untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Baik, berarti artinya komitmen itu harus ada standarisasi. Komitmen itu tidak ada standarisasi, tapi nampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Baik, artinya komitmen itu dinilai dari hasil. Iya, dari kebijakan yang dikeluarkan. Dari output kebijakannya. Iya. Baik, kalau misalkan pemerintah daerah ini kemudian merasa bahwa dia sudah berkomitmen tapi outputnya tidak seperti yang seharusnya kita harapkan. Ini kan harapan masyarakat kan terkadang juga tidak bisa kita nilai atau tidak bisa kita ukur. Lalu bagaimana memastikan bahwa si kepala daerah ini punya komitmen dan memastikan bahwa komitmen itu mereka lakukan? Ya, kepala daerah selain punya komitmen harus juga punya kemampuan. Jadi kemampuan mendiagnosa dari permasalahan-permasalahan yang ada, apa sih sumber masalahnya. Jadi kalau kita ibaratkan seperti ini, kalau kita mendiagnosa orang sakit, ada yang misalkan dia panas, dingin, tidak harus semua itu karena panas dingin itu penyebabnya, bisa jadi karena sariawan. Jadi memang harus mampu mendiagnosa apa sesungguhnya penyakit dari gejala yang ada di masyarakat. Artinya dari 100% kepala daerah yang ada di Indonesia, ketika hanya 25% yang mendapatkan mark hijau, artinya hanya 25% menurut Bang Andi yang mampu mendiagnosis dan mampu merealisasikan komitmennya. Itu kalau saya melihat hal yang berbeda. Kalau itu kan hanya pelayanan publik yang 25% tadi. Okay. Pelayanan publik itu sebetulnya hampir seluruh kepala daerah harusnya mampu. Harusnya mampu, memenuhi tapi pada akhirnya hanya 25% yang melakukan. Ya itu buktinya yang dilakukan oleh penilaian oleh ombudsman. Artinya apakah ini bisa disimpulkan bahwa 25% inilah yang hanya mampu memiliki kemampuan untuk mendiagnosis tadi seperti yang Bang Andi sampaikan? Diagnosa yang saya katakan tadi itu lebih ketingkatan lebih
lebih dari itu. Tapi kan kemampuan dasarnya saja tidak mampu dilakukan. Nah, itu pada saat artinya untuk hal yang pelayanan publik sangat sederhana saja tidak bisa dilakukan. Belum mampu berarti dipenuhi. Bisa dong saya simpulkan bahwa hanya 25% kepala daerah di Indonesia ini yang mampu mendiagnosis dan juga mampu merealisasikan komitmen. Bisa jadi yang 25% itu pun belum mampu mendiagnosis. Hanya melakukan iya, dia baru melakukan standar pelayanan publik saja. Jadi gini, mereka itu memiliki tekad atas target-target, tapi merespon aspirasi masyarakat mereka masih lemah. Jadi kotak-kotak pengaduan, saluran komunikasi, call center, mana ada kita bisa dengar gitu misalnya dengan mudah masyarakat melaporkan malam ini, tengah malam atau besok pagi, wali kota atau bupati langsung merespon. Kita belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Nah, itu yang tadi dibilang sama Pak Andi tadi, kemampuan mendiagnosis itu. Kalau kita mau menuntut mereka melakukan kemampuan diagnosis, saluran pengaduan itu juga harus dibuka. Nah, ini baru bicara tentang pelayanan publik yang bersifatnya interaktif dan responsif. Belum kalau kita bicara tentang kalau Pak Andi tadi bilang kreativitas, visi, itu masih levelnya masih jauh banget. Karena di tengah-tengah itu bagi saya ada satu lagi, pemberdayaan masyarakat. Sampai mana di daerah-daerah di Indonesia ini yang mengerti tentang melakukan pemberdayaan masyarakat. Rata-rata kan kepala daerah kita itu jengah kalau mau dekat-dekat sama masyarakat yang bawel. Kalau masyarakat yang muji-muji, yang tepuk-tepuk tangan di panggung-panggung seremoni, dia senang. Bahkan bisa nyanyi, nggak berhenti-berhenti itu kepala daerahnya. Nyanyi terus, karena dia dipuji-puji. Tapi kalau merespon kegelisahan masyarakat, merespon persoalan masyarakat, merespon tuntutan masyarakat, mereka jadi alergi, badannya jadi gatel-gatel. Baik, ini sebenarnya salah satu, saya tidak tahu, tapi ini terjadi hampir di semua kepala daerah, mengingat bagaimana mereka ketika sudah menjadi kepala daerah ini kemudian mulai mengabaikan hal-hal sederhana yang seharusnya menjadi kewajiban. Salah satunya adalah menyerap aspirasi. Tapi apakah ini juga sesuatu yang terjadi ketika si kepala daerah ini menjabat, ataukah ini dilandasi oleh faktor-faktor tertentu? Ataukah karena memang hari ini banyak kepala daerah yang memang hanya sekedar pencitraan saja ketika datang ke masyarakat untuk dipilih, tapi memang dari dasar dalam hatinya memang tidak ingin melakukan apapun ke depan, hanya sekedar kepentingannya saja. Itu persoalan mental, Risma, persoalan mindset. Jadi orang Indonesia itu merasa kalau dia berkuasa, kalau dia punya jabatan, rakyat itu hanya sebagai objek. Mau diapain terserah dia. Kalau tuntutan misalnya hanya sebatas ini ya sudah, begitu masyarakat sudah dijawab ya sudah. Mereka nggak mau repot-repot menjadikan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi isu tentang people-centered development itu di tahun 80-an akhir saja sudah ingin kita membangun bahwa kita melakukan pembangunan menggerakkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dijadikan pusat dari pembangunan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang mesti kita respon, kita fasilitasi, kita mediasi, kita support. Tapi nyatanya sampai hari ini sudah sekitar 30 tahun lebih kita bicara tentang people-centered development, pembangunan yang berpusat pada manusia, itu tidak pernah kita rasakan. Masyarakat, publik itu hanya dijadikan objek. Jadi kalau masyarakat ribut, kalau masyarakat menuntut, dianggap mereka ini seperti melakukan perlawanan, padahal itu hak mereka, hak publik mendapatkan pelayanan. Karena itulah esensi dari fungsinya negara, karena negara sudah memungut pajak dari masyarakat. Baik, nah kalau Bang Andi melihat apa yang disampaikan oleh Bang Yanto tadi, bahwa ternyata hari ini masih banyak kepala daerah atau pemimpin yang kemudian alergi terhadap suara-suara, terhadap kritik-kritik masyarakat, terhadap protes masyarakat terkait dengan kebijakannya, atau mungkin juga terkait dengan komitmen-komitmennya yang ternyata belum juga ditunaikan. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian aktualisasi dari realisasi komitmen itu menjadi sesuatu yang sulit ketika kepala daerah sudah duduk di singgasana, ini kemudian menjadi lupa. Sebenarnya apa yang menjadi faktor ini, Bang? Ini kan hampir terjadi di semua kepala daerah. Sebetulnya instrumen dari pusat bahwa menyatakan seluruh daerah itu perlu adanya SPM, standar pelayanan minimal. Artinya pelayanan minimal yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Contoh di bidang perumahan, di bidang bencana, di bidang sosial. Itu sudah banyak sekali item-item apa saja yang sudah sangat terukur. Apa yang wajib dilakukan, minimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan ternyata masih banyak yang SPM masih lemah. Tapi sayangnya pemerintah pusat juga tidak punya kekuatan yang begitu kuat. SPM kamu sangat lemah, kamu belum, yang minimal saja tidak kamu penuhi, apalagi yang lain. Untuk pressure kepala daerah di daerah. Jadi tidak, harusnya dipublish dong, dipublish bahwa kepala daerah ini
sudah tidak confirm untuk menjadi kepala daerah karena sudah tidak dipenuhi. Tapi hal itu tidak pernah kan dipublish. Celakanya bisa jadi ketika kepala daerah yang tidak confirm di periode pertama terpilih lagi di periode kedua. Kenapa? Karena masyarakat tidak diberitahu penilaian sesungguhnya yang mana yang harus dipilih. Jadi versi pemerintah pusat yang mana sebetulnya yang layak jadi pemerintah, yang mana yang layak jadi pemimpin. Diberitahu dong. Pemerintah pusat punya instrumen untuk menilai itu. Dipublish kepada masyarakat. Karena kalau kita berharap etika, berharap moral, kita masih jauh deh. Bahwa calon kepala daerah punya moral ataupun yang menyatakan, oh saya tidak pas di situ kembali, saya tidak mungkin menjabat lagi karena saya sudah gagal, kayaknya sulit mengharap itu. Jadi kita perlu ada instrumen-instrumen dari luar yang menyatakan seperti itu. Janji-janji politik selama ini tidak terpenuhi, harusnya itu ditagih. Harusnya kan pemerintah daerah sebagai pemerintah pusat sebagai bapaknya pemerintah daerah punya dong data-data seperti itu. Mana dong visi misi yang selama ini disampaikan oleh kepala daerah, mana janji-janji yang disampaikan oleh kepala daerah, mana hal-hal yang dilakukan oleh kepala daerah yang tidak terpenuhi mana? Baik, tapi menurut Bang Andi ketika pemerintah pusat misalkan melakukan transparansi terhadap kepala daerah yang sudah cukup melakukan tanggung jawabnya dan tidak, kemudian itu dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat secara luas mengetahui bagaimana track kepala daerah tersebut dalam membangun, apakah itu efektif? Setidaknya adalah salah satu informasi bagi masyarakat untuk menilai kembali. Kalau memang itu tidak bisa dijadikan sebagai pembatas bagi calon kepala daerah yang akan mencalon kembali, tapi setidaknya menjadi informasi yang cukup mengedukasi masyarakat bahwa selama ini yang masyarakat pilih ternyata hanya mempunyai kemampuan popularitas, tidak punya kapasitas, tidak punya komitmen. Jadi biar masyarakat memilih yang lainnya. Nah itu, jadi masyarakat kita sebetulnya memang, kata Pak Yanto tadi, masih menjadi objek. Setidaknya walaupun dia objek, kalau diberi informasi yang cukup, masyarakat punya kesempatan untuk tidak memilih. Tidak terjadi eksploitasi suara ya. Iya. Baik Bang Yanto, tapi kalau misalkan kita melihat kepala daerah sebagai salah satu poin yang paling penting dalam membangun daerah, karena semua kebijakan kan lahir dari tangan kepala daerah. Tapi bagaimana sih kita melihat kepala daerah mampu keluar dari zona nyaman, keluar dari out of the box. Jadi bagaimana mereka bisa keluar dari zona seperti pada umumnya? Seperti tadi Bang Yanto bilang bahwa sebenarnya polanya hampir sama. Semua kepala daerah di Indonesia pada akhirnya mungkin ada yang melampaui batas, ada yang melampaui batas standar, tapi kemudian kembali lagi ke zonanya. Nah, bagaimana sebenarnya kepala daerah tuh seharusnya bisa keluar dari zona nyaman tersebut dan kemudian melakukan sesuatu yang lebih inovatif ke depan? Ya, harus lebih banyak main. Jangan kampungan, jangan berorientasi jadi jagoan di daerahnya saja. Lihat dunia, sering keluar negeri, jadi tahu diri gitu. Tapi sekarang sebenarnya nggak perlu keluar negeri juga sih. Kalau dia ngerti bahasa Inggris, nonton YouTube juga dia. Tapi beberapa kepala daerah juga sering keluar negeri. Ya kan kalau keluar negeri kan buat belanja, bukan untuk belajar. Kasino misalnya. Bukan untuk belajar, bukan untuk mengamati, bukan untuk memperbesar atau mengasah empati dia terhadap situasi di tanah air kemudian dibandingkan dengan situasi di luar negeri. Oke, artinya bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tidak hanya banyak upaya sebenarnya bisa dilakukan kepala daerah untuk melakukan inovasi yang lebih dari sekedar standar. Ketika memang dia punya kemauan untuk melakukan itu. Banyak upaya, tapi memang kapasitas kepala daerahnya sendiri juga memang sudah pas-pasan itu, sudah kelap-kelip. Bayangkan saja rata-rata mereka itu kan maju pilkada itu di atas usia 45 tahun. Nah, selama 45 tahun hidupnya hanya diisi dengan mutar-mutar di situ saja. Ketika dia harus mengangkat gerbong rakyat dia ini untuk bisa diangkat martabatnya. Jadi bukan hanya persoalan kesejahteraan, tapi juga persoalan martabat. Itu mereka mengap-mengap. Kenapa? Karena mereka tidak punya perbandingan, mereka tidak punya ide, mereka tidak punya horizon, dan mereka tidak punya banyak teman. Jadi bayangkan saja Risma, banyak kepala daerah kalau mau beli parfum yang asli aja nggak tahu. Bayangin, baru urusan membeli parfum. Di Jakarta yang mana? Nggak tahu. Mau beli di Jakarta ini, beli parfum yang asli aja mereka nggak tahu. Jadi boro-boro mau bicara tentang luar negeri, bicara mau tentang hal-hal yang lain gitu. Jadi susah kalau kita mau mengharapkan kepala daerah dari segi figurnya.
Untuk itulah makanya kemarin di edisi yang sebelumnya kan Pak Andi mengatakan bahwa kita juga harus bisa memperkuat DPRD kita. Karena mereka lah yang sebagai partner dari eksekutif di daerah. Mereka bisa melakukan pengawasan. Mungkin mereka juga bisa memberikan inspirasi kepada kepala daerah. Mengharapkan kepala daerah hari ini untuk bisa mengangkat kesejahteraan rakyatnya, saya pesimis. Kalau cuma sekedar menjaga-menjaga biar nggak gedubrak jatuh miskin, mungkin mereka bisa lah. Bayangkan saja Risma. Mungkin Risma pernah mendengar 1, 2 si A, si B, si C kepala daerah yang diekspos oleh media bahwa dia sudah berhasil begana begini membangun daerahnya. Tapi nyatanya begitu diangkat jadi menteri kedodoran, begitu diangkat jadi jabatan lebih strategis nggak mengerti, seperti hilang inspirasi itu selama dia memimpin daerah. Artinya apa? Sebenarnya dia biasa-biasa saja karena diperbandingkan dengan kepala daerah yang lebih buruk dari itu, dia seperti kelihatan mutiara di lumpur. Padahal sebenarnya dia mutiara gompel, mutiara yang banyak cacatnya. Ya. Karena memang perbandingannya jauh lebih rendah seperti itu ya, Bang. Baik, Bang Andi, kalau apa yang disampaikan Bang Yanto barusan bahwa sebetulnya kepala daerah ini tinggal ada kemauan atau tidak. Kemudian bagaimana kepekaan kepala daerah untuk mencoba melakukan inovasi baru, tidak hanya harus ke luar negeri, tapi bagaimana bergaul, bagaimana juga membangun intelijensi, kemudian juga bagaimana memperkaya wawasan. Apakah hari ini kepala daerah kita tidak melakukan itu, Bang? Sehingga daerah kita begini-begini saja. Ya kalau dia tidak melakukan itu, ya sangat salah ya. Kenapa sangat salah? Sebetulnya kan dunia sudah sangat terbuka. Jangankan untuk level kepala daerah semestinya. Untuk level-level anak SMA, anak-anak SMP pun sudah terbuka dunianya. Untuk mengetahui dunia luar seperti apa. Untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang tidak. Mana yang berkomitmen, mana yang tidak. Hanya saja memang tadi kata Bang Yanto, sebetulnya memang ya kapasitas calon-calon kita, calon kepala daerah kita memang cukup standar. Kalau tidak mau di bawah standar ya bicaranya. Jadi kapasitas mereka itu baru sebatas menikmati atribut dan seremoni-seremoni. Baik, ini sebenarnya faktornya apa sih, Bang? Faktor personal kah? Berarti kalau kita bicara soal faktor personal, berarti rata-rata kepala daerah di Indonesia memiliki faktor yang sama. Iya. Jadi begini, faktor individunya. Saya punya banyak, mungkin ada 1001 penghinaan-penghinaan buat kepala daerah itu. Tapi kalau mau objektif, kita juga harus fair bahwa memang masyarakat kita juga lemah. Tuntutan masyarakat kita tidak terlalu tinggi. Sehingga dengan disajikan pelayanan-pelayanan yang begitu-begitu saja, mereka mau menerima. Makanya saya itu dikenal sebagai orang yang mulutnya sadis, itu comel segala macam. Bukan karena saya membenci kepala daerah, bukan saya membenci pejabat, tapi lebih ingin mengajarkan kepada publik agar mereka berani bersuara. Karena suara publik itu penting. Nah, tradisi kita untuk mendebat, untuk berargumen itu lemah. Dari kecil kita tidak dididik untuk melakukan argumen. Sehingga ketika dia mau mengajukan komplain, dia takut dia menjadi pihak yang disalahkan. Belum lagi kalau misalnya benar-benar khawatir bisa dipenjara, bisa dipersulit hidupnya dan segala macam. Itu masih banyak, 80% masyarakat kita punya kekhawatiran seperti itu. Takut dipenjara, takut dipersulit, boro-boro dia mau ngomong, ketakutan lebih menghantui diri dia. Jadi masyarakat juga harus diajarkan, masyarakat itu harus dilatih. Dan dilatihnya lewat mana? Lewat pendidikan kita. Sebenarnya juga lewat para pendakwah-pendakwah juga kalau mau melakukan gugatan-gugatan yang bersifat standar-standar keduniawian itu juga bisa. Tapi kan para pendakwah kita juga punya keterbatasan horizon seperti itu. Pendakwah kita baru sebatas urusannya surga, neraka, iman, takwa, terus kalau mau ke surga ke Mekah, cuma itu aja. Baik, Bang, kan hari ini kepala daerah kita juga lahir dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Ada yang politisi, ada yang mungkin juga pengusaha, ada yang mungkin juga dari tokoh agama, kemudian ada dari medis, kemudian ada dari tokoh pendidikan dan sebagainya. Apakah ini juga berpengaruh dalam pola pembangunan daerah atau dalam pola pembuatan kebijakan di setiap daerah masing-masing? Ya seperti saya bilang di edisi sebelumnya itu berpengaruh. Tapi apapun itu lebih kita harapkan kalau apapun latar belakang mereka harus punya banyak teman. Harus mainnya jauh gitu loh. Jangan mainnya di situ-situ aja. Kalau mainnya di situ-situ aja jadi jagoan kampung. Sebentar-sebentar marahin masyarakat, sebentar-sebentar melototin masyarakat, sebentar-sebentar bikin acara seremoni, sebentar-sebentar pengen dipanggil yang di Pertuan Agung, sebentar-sebentar yang terhormat. Itu
Mabuk gitu. Jangankan pejabatnya, istrinya aja ikut-ikutan. Dipatwal lagi kemana-mana di daerah itu. Kalau dia jalan, itu istri kepala daerah diberikan pengawalan. Itu kan memalukan itu. Nggak tahu diri bagi saya yang begitu-begituan. Itu. Jadi bagaimana kepala daerahnya mau berubah kalau istrinya saja, anaknya saja. Bang. Apa? Protap untuk patwal itu enggak. Yang melekat pengawalan itu hanya kepala daerah. Dalam undang-undang lalu lintas yang berhak mendapat pengawalan satu-satunya pejabat itu hanya presiden. Di luar itu nggak ada. Jadi yang namanya Kapolda, Kapolri atau segala macam tidak berhak untuk mendapatkan pengawalan secara undang-undang. Kenapa? Karena yang bisa membahayakan stabilitas nasional, yang bisa membuat ekonomi kita guncang dan sebagaimana dan macam-macam itu terkait dengan keselamatan presiden. Kalau yang lain-lain mah gampang. Hari ini satu gubernur misalnya kena gelindes kereta gitu karena nggak dikawal, besok itu bisa punya gubernur baru gitu. Tapi kalau hari ini ada apa-apa dengan presiden, itu susah untuk mencari penggantinya karena kepentingan politik terlalu melekat di situ. Kalau gubernur gampang lah ngegantinya, banyak yang bisa jadi gubernur, bupati banyak yang bisa jadi bupati, wali kota pun begitu. Jadi mereka dianggap oleh undang-undang tidak berhak untuk mendapatkan pengawalan itu, apalagi istrinya. Kepala daerah bisa kawin lagi. Baik Bang Andi, melihat apa yang disampaikan oleh Bang Yanto tadi terkait bagaimana seharusnya pemerintah daerah ini melakukan mempelajari banyak hal untuk melakukan inovasi. Tapi kalau misalkan Bang Andi menjawab tadi bahwa sebetulnya ya kepala daerah sudah melakukan itu. Tapi sejauh ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh kepala daerah dengan cara bergaul dan juga cara mereka mempelajari, mengupgrade diri lah bagaimana untuk membuat sebuah kebijakan yang layak untuk masyarakat. Sebetulnya apa sih Bang yang salah dengan pola itu? Iya, karena kan kita ini semestinya kita ini semuanya tahu diri lah, sadar diri. Kalau memang kepala daerah yang tidak punya kapasitas lebih, mending lebih baik nggak usah jadi kepala daerah, begitu? Kalau memang sudah terlanjur dari kepala daerah, mengundurkan diri bukan, tidak? Dia harusnya punya teman-teman, punya tim yang bergaul dengan, punya tim yang mampu mengangkat itu, menutupi kekurangan. Tapi kan hari ini kalau sudah jadi kepala daerah, dia sudah merasa dirinya tinggi sehingga sulit menerima kritik dan saran. Pada akhirnya hanya dilingkupi oleh orang-orang yang menjilat. Enggak, itu ada domainnya orang yang menjilat. Ada yang seperti itu kan gitu. Jadi maksudnya ini juga menjadi faktor lain gitu. Kenapa kemudian kepala daerah banyak juga yang sulit menerima masukan, jangankan dari masyarakat, dari bahkan orang-orang ahli yang ada di sekelilingnya pun sulit menerima masukan. Betul seperti itu kan? Sebagian ada tenaga ahli, ada konsultan gitu tuh. Iya. Jadi memang begitu. Jadi kan kalau memang kita tadi sadar bahwa memang kalau kepala daerah tidak punya kapasitas, punya tim penunjangnya. Sadar diri dong tidak punya kapasitas, jangan arogan. Jadi sebetulnya kalau saya lebih melihat kalau memang dia punya kemampuan, dia punya kapasitas, dia arogan masih ada permisifnya lah. Kalau memang sudah tidak punya kemampuan, tetap arogan, habis itu juga memang tidak good looking, kan luar biasa. Jadi tidak punya nilai positif. Jadi semestinya emang semua kita ini harus punya kesadaran. Apalagi dalam kepala daerah. Tapi saya melihat begini, Bang Yat. Jadi kan sepertinya ini terkait juga dengan pemilihan kita, sistem pemilihan kita, bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Padahal kan kita tahu partai politik itu punya fungsi adalah sebagai pendidikan politik. Itu partai politik yang punya itu. Artinya partai politik mempunyai peran untuk mendidik masyarakat untuk melek politik. Tapi sayangnya ketika dalam pemilihan kepala daerah, tiba-tiba partai politik ini tidak percaya diri, menjadikan partai politiknya hanya jadi perahu orang luar. Baik. Ini kan sebetulnya salah satu sumber sebetulnya. Semestinya partai politik pede dong. Mengusung kandidat dari kader sendiri. Jangan dari luar. Kenapa? Kasihan. Orang-orang yang benar-benar sudah punya pendidikan politik, partai politik sudah mendidiknya, dia selama ini dia nampak dari ukur-ukuran yang sudah dilakukan oleh partai politik, tiba-tiba pada saat pemilihan kepala daerah diberikan kepada yang lain. Oke, Bang, kalau misalkan kita menyimak dari apa yang Abang tadi sampaikan dan juga Bang Yanto sampaikan, sebenarnya ini akan menjadi perdebatan kusir. Soal di mana sebetulnya titik awal problem ini? Apakah karena kesalahan masyarakat dalam memilih pemimpin, ataukah karena pemimpinnya yang memang sedari dasarnya memang tidak memiliki kapasitas
dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Ini seperti memperdebatkan antara mana telur duluan atau ayam duluan. Kalau menurut Bang Andi seperti apa sebetulnya? Jadi Risma, jadi ini kan sebetulnya sistem sudah terjadi. Artinya memang kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Masyarakat kita pendidikan politiknya belum semuanya terdidik secara politik. Dan masalahnya lagi ketika masyarakat harus memilih, itu juga alternatifnya sangat terbatas. Karena biaya politik yang begitu mahal sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu masuk dalam kontestasi politik, begitu kan? Iya, jadi memang satu pendidikan politik kita, masyarakat kita masih cukup terbatas. Habis itu juga sistem pemilu yang menyatakan harus ada parliamentary threshold minimal 20%. Jadi memang mau tidak mau ada pengerucutan calon kepala daerah. Tapi dari itu semua, katakanlah itu sudah sistem. Itulah yang harus mau tidak mau harus kita lakukan. Sebetulnya bisa disiasati, dalam artian begini. Masyarakat memilih dengan kapasitas sebagai masyarakat, dengan kemampuan pendidikan politiknya, memilih calon kepala daerah dengan alternatif yang ada, dan terpilihlah seorang kepala daerah. Nah, oleh karena itu, ada peran yang bisa dilakukan selanjutnya adalah oleh DPRD. DPRD seharusnya mampu mengawasi, selalu melihat bagaimana visi misi yang sudah dijanjikan selama dia mencalon itu untuk dapat dilaksanakan oleh kepala daerah secara intens. Jadi mengawal. Jadi tadi masyarakatnya sudah memilih, DPRD sebagai perwakilan masyarakat mengawal bagaimana janji-janji politik yang sudah disampaikan itu untuk dapat terlaksana. Kalau memang DPRD ternyata juga tidak mampu mengawal itu, pemerintah pusat dong melihat bagaimana ini. Tapi kan pemerintah pusat tidak hanya mengurusi satu daerah, di luar urusan negara yang lain juga yang juga mungkin ruwet. Ya, pemerintah pusat kan punya instrumen untuk itu. Jadi sebetulnya ketika memang masyarakat sudah memilih dan sudah aspirasinya disampaikan melalui perwakilannya, melalui DPRD melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan, maintenance, bagaimana supaya visi misi kepala daerah terlaksana. Disitulah harusnya terjadi dialektika antara kepala daerah dengan DPRD untuk membangun daerahnya. Harusnya sepertinya di situ. Baik, idealnya kan seperti itu. Tapi ketika misalkan ternyata connectivity antara legislatif dan eksekutif ini tidak terjadi dalam hal membangun daerah, ini apa yang menjadi problem? Karena kita melihat hampir di semua daerah antara eksekutif dan legislatif ini kemudian hanya adu ilmu saja. Eksekutif merasa bahwa mereka melakukan pekerjaannya, kemudian legislatif sebagai badan pengawas merasa bahwa ini tidak melakukan pekerjaannya, sehingga terjadi tarik menarik dalam hal kebijakan. Ya itu memang kalau kita sudah berbicara fungsi harusnya kan seperti itu. Tapi ternyata juga fungsi itu tidak terlaksana secara baik. Makanya saya tadi berbicara pemerintah pusat harusnya punya instrumen untuk itu. Untuk dapat menilai bagaimana apakah pemerintah daerah selama ini dalam melakukan satu periode kepemimpinannya dapat melaksanakan visi misinya itu. Harusnya dapat dong. Pemerintah pusat punya dokumen visi misinya mana, terlaksana atau tidak, apa kendalanya. Kalau memang visi misi itu hanya tertulis, hanya sebagai dokumen tapi tidak dilaksanakan, harusnya pemerintah pusat bisa sebagai orang tuanya kepala daerah untuk memberi hukuman. Karena kamu selama ini berjanji di depan publik dan berjanji kepada masyarakat, ternyata tidak kamu laksanakan, kecuali memang janji itu tidak bisa dilaksanakan karena hal tertentu, bolehlah. Nah, jadi maksud saya, kalau memang dari daerah yang tidak instrumen-instrumen itu tidak bisa terlaksana, maka dari pusat yang harusnya ada instrumen untuk melakukan itu. Saya berharap betul kandidat-kandidat yang mengikuti pilkada itu menyadari bahwa ini bukan persoalan memperebutkan jabatan saja, tapi ini juga persoalan untuk mewujudkan komitmen. Komitmen itu apa hasilnya? Dari mimpi dia. Dia punya mimpi nggak membangun daerahnya. Karena kebanyakan Risma, ketika kita mendampingi calon kepala daerah, yang namanya visi misi itu hanya sekedar pelengkap administrasi pendaftaran ke KPU. Siapa yang bikin? Tim suksesnya. Kemudian didengar nggak, dibedah nggak sama dia? Dia cuma hanya bilang, coba saya titip nih 1, 2, 3 poin. Setelah itu tidak dia baca, tidak dia sadari bahwa visi misi itu menyangkut hajat hidup masyarakatnya 5 tahun ke depan. Contoh misalnya SPM-nya baik, standar pelayanan minimal, artinya pelayanan minimal yang diberikan kepada masyarakat yang berjalan dengan baik. Saya pikir itu sudah menjadi hal yang luar biasa.
Habis itu e-government. Cukuplah websitenya menjadi interaktif dan datanya menjadi dinamis, itu pasti sudah menjadi hal luar biasa. Jadi hal-hal kecil itu sudah menjadi luar biasa, apalagi menjadi hal-hal besar.